Setelah kita mempelajari mengenai distribusi normal, standar deviasi, maka kali ini kita akan belajar mengenai Z-score. Z-score adalah hal selanjutnya yang perlu kita pelajari sebelum mampu melakukan sebuah uji hipotesa. Kita kembali kepada data tinggi badan pada video sebelumnya. Ada dua buah data, data pertama dan data kedua. Kedua data ini sama-sama terdistribusi normal. Cuman bedanya adalah jumlah data rata-rata ini jauh berbeda. Rata-rata 145 di sini hanya sekitar 40-an data, sedangkan di sini rata-ratanya ada sekitar 80-an data. Lalu datanya kalau pada data yang pertama itu tersebar sampai ke kiri dan ke kanannya merata, sedangkan data yang kedua kebanyakan datanya menuju ke nilai tengah, banyak di tengah, sedangkan ini banyak juga di pinggir kiri kanan. Ternyata data yang pertama ini memiliki standar deviasi yang lebih besar daripada data yang kedua. Data yang nilainya banyak menuju nilai tengah itu akan memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil. Ini telah kita pelajari sebelumnya. Nah, grafik peluang dan data ini di sini adalah tinggi badan, itu kita bisa ubah. Kita ubah menjadi grafik standar normal distribusi, di mana di tengah-tengahnya adalah rata-rata atau mean atau modus, lalu ke kanannya diberi tanda 1 kali standar deviasi plus 2 kali standar deviasi, 3 kali standar deviasi, ke kirinya minus standar deviasi, minus 2 standar deviasi, minus 3 standar deviasi. Grafik ini disebut the standard normal distribution graphic. Jadi ini bisa diubah. Nah, bagaimana korelasinya? Bagaimana caranya? Apa sih menariknya grafik the standard normal distribution ini? Ternyata banyak data yang terdapat di rentang minus 1 sampai dengan plus 1 standar deviation itu sebanyak 68% data. Jadi kalau kita punya 100 buah data, 68-nya akan berada di daerah minus 1 sampai dengan 1. 60 buahnya, 68 buahnya. Kalau kita punya 100 data, 95-nya akan berada pada rentang minus 2 sampai dengan plus 2 standar deviasi. Jika kita punya 100 data, maka 99,7%-nya akan berada pada rentang minus 3 sampai 3 standar deviasi. Demikian, 68% data akan berada pada rentang ini, 95% data berada pada rentang ini, dan 99,7% datanya berada pada rentang minus 3 sampai dengan 3 standar deviasi. Ini standar deviasi. Sedangkan yang di atas ini adalah peluang. Contoh,
kita punya data tinggi badan. Kita punya tinggi badan mahasiswa ya, dengan standar deviasinya berada di sini. Rata-ratanya adalah 1,4 dan standar deviasinya adalah 0,15. Kita kurangi aja, 1,55 dikurang 1,4. Ini standar deviasi 1, standar deviasi 2, standar deviasi 3. Minus 1 standar deviasi, minus 2 standar deviasi, minus 3 standar deviasi. Ini adalah soal sudah diketahui. Rata-ratanya 1,4. Yang ditanyakannya adalah jika ada seseorang yang berada 1,85 meter, itu dia berapa jaraknya dari normal? Kita lihat. 185 itu akan memiliki jarak 185 dikurang dengan 1,4. Jadi jaraknya dari rata-rata itu adalah 0,545 meter. Nah, 0,45 meter dengan standar deviasi 0,15, maka jarak tinggi siswa tersebut terhadap rata-rata adalah 3 kali standar deviasi. 3 kali standar deviasi. Datangnya dari mana? Dari 0,45 dibagi 0,15. Dari jarak ini dibagi dengan standar deviasi. 3 kali standar deviasi itulah jarak tinggi siswa tersebut terhadap nilai rata-rata. Ini sesuai nih. 1, 2, 3. Nah, lalu sekarang sebuah survei menghasilkan data seperti ini. A survey of daily travel time had this result. Nah, ini jam perjalanan kendaraan ya, 26. Ternyata rata-ratanya adalah, kita hitung ini 38,8, silakan dihitung. Dan standar deviasinya adalah 11,4 menit. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai Z dari perjalanan waktu 26, 33, dan 65? Ini sebagai contoh saja. Untuk perjalanan waktu 26, maka nilai Z-nya adalah 26 dikurang rata-rata, dapatnya minus 12,8 dibagi dengan standar deviasi 11,4. Berarti dia berada minus 1,12 standar deviasi. Kalau 33 dikurang 38,8 sama dengan minus 5,8. Berapakah jaraknya terhadap garis normal atau nilai rata-rata? Minus 5,8 dibagi 11,4 standar deviasi. Nah, ini disebut juga dengan Z-score. Z-score. Jadi Z-score itu adalah nilai populasi dikurang rata-rata populasi dibagi standar deviasi atau Z-score. Ini populasi ya. Sedangkan untuk sampelnya, Z adalah nilai sampel dikurang rata-rata sampel. Ini rata-rata sampel seharusnya dibagi
standar deviasi per jumlah sampel. Ini adalah nilai z-score. Itulah z-score. Jadi z-score itu menandakan seberapa jauh sebuah data terhadap nilai rata-ratanya. Ada yang di kiri itu negatif, sedangkan yang di kanan itu positif. Demikian adalah z-score. Nah, kita bisa lihat lagi. Ini lebih kecil lagi grafiknya. Nilai tengah 0. Ini setengah standar deviasi. 1 standar deviasi. 1,5 standar deviasi. 2 standar deviasi, dan seterusnya. Kalau 0 sampai setengah itu sekitar 19,1%. 0,5 sampai 1 itu sekitar 15% data ada di sana. 15% data ada di sana. Inilah Z, dan ini nilai ini kita sebut juga dengan Z-score. Z-score. Contoh lainnya. Jika skor kita adalah 0,5 kali standar deviasi, karena dia positif berarti berada sebelah kanan. Your score, jika skor kita adalah 0,5 lebih tinggi dari rata-rata, 0,5 lebih tinggi dari rata-rata, berapa banyak orang yang di bawah kita, berapa banyak orang yang nilainya di bawah yang Anda dapatkan. Jika skor Anda adalah 0 lebih besar 0,5 dari standar deviasi, berapa yang di sebelah? Berapa yang nilainya di bawah kita? Nah, berarti dari 0 sampai 0,5 itu ada 19,1%. Sedangkan dari 0 sampai ke kiri ini ada 50%. Ini 50%, ini 50%. Berarti yang nilai kita itu di atas 0,5. Berarti itu nilai kita itu ada di yang diarsir ini. Berapa banyak orang di sebelah kiri kita, yang di bawah kita, berarti 50 ditambah 19,1. Yaitu sebanyak 69,1% orang nilainya di bawah kita. Contoh soal. Rata-rata nilai ujian sebuah kelas adalah 70. Dengan standar deviasi nilainya adalah 10. Hitunglah persentase jumlah siswa yang memiliki nilai ujian di bawah 70, di atas 70, di bawah 50, dan di atas 90. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Z-score sama dengan 70, nilainya dikurang rata-ratanya juga 70. Kita ulang lagi ya, Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Dibagi dengan 10. 70 dikurang 70, 0 dibagi dengan 10. Standar deviasinya 0. Untuk standar deviasi 0, baik soal nomor 1 maupun nomor 2, untuk Z-score sama dengan 0, soal nomor 1 dan nomor 2 itu artinya berada tepat di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah ini. Arti 50% sebelah kiri kanan dan 50% sebelah kiri. Jadi kalau yang di bawah 70 itu pasti 50%. Ada 50% siswa di sana. Dan yang di atas 70 itu pasti 50% siswa juga. Nah,
Itu kasus nomor 3. Sekarang berapa orang yang di bawah 50? Kita cari Z sama dengan 50 dikurang 70 per 10. Dapat Z-nya adalah minus 2. Kita cari di tabel. Nah, sekarang kita belajar menggunakan tabel. Kalau Z-score adalah minus 2, kita cari di tabel negatif, minus 2,0, maka peluangnya adalah sebanyak 0,0228. Artinya, kalau ini adalah distribusi data kita, dan ini adalah minus 2, yang diarsir ini sebanyak 0,0228 ya, atau sebanyak 2,28%. Jadi hanya 2,28% siswa yang nilainya di bawah 50. Bagaimana dengan nomor 4? Jika Z-nya adalah 90 dikurang 70 dibagi 10. Itu adalah 20 per 10 positif 2. Nah, kita cari Z positif 2 itu 0,972. Artinya banyak data. Kita ulangi ya, kita lihat lagi tabelnya. Nih, 2 nih. Z2 peluangnya adalah 0,972. Peluangnya adalah 0,972. Artinya banyak data di sini sebesar 0,972 ya, atau 97%. Dan yang di atas ini artinya 100 kurang 97,2 atau 3,8%. Hanya 3,8% siswa yang nilainya di atas 90. Nah, ini adalah Z tabel kalau kita punya Z-score minus 1,29 misalkan. Jadi kita cari minus 1,29, di sini 9. Ada 0,0985% data yang berada di nilai tersebut. Kalau kita punya Z-score 3,4 ya, 3,4 berarti udah paling ujung. Banyak data di sana sebesar 0,9997 atau 99%. Demikian cara menghitung Z-score dan melihat tabel Z. Terima kasih.